Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Eka Indriani, perwakilan dari kelompok 3, yaitu kelompok 3 akan mempresentasikan atau menjelaskan materi dengan tema manajemen harta. Saya sendiri akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian manajemen harta. Pengertian manajemen. Manajemen dalam bahasa Inggris sering disebut dengan manajemen. Adapun manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu sasaran. Kemudian manajemen menurut Paul Hersey dan Kenneth, yaitu suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan baik individu maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun manajemen secara universal fokus kepada 4 hal, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga yaitu implementasi, dan yang keempat yaitu pengendalian. Nah, yang kedua yaitu tentang pengertian dari harta. Harta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti barang, baik berupa emas, uang, dan lain sebagainya yang bernilai, baik itu harta yang berwujud maupun harta yang tidak berwujud. Adapun harta menurut Islam yaitu suatu kegiatan atau tiang kehidupan yang dijadikan Allah sebagai sarana untuk membantu proses tukar-menukar atau jual beli. Nah, dari pengertian yang telah dipaparkan mengenai manajemen dan harta, adapun pengertian dari manajemen harta dalam Islam yaitu memanfaatkan harta dengan sebaik mungkin untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pedoman dalam manajemen harta secara syar'i atau syariah. Pada saat ini masih banyak praktisi keuangan syariah yang masih kurang peduli terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah, apalagi terhadap nilai-nilai moral Islami, ditambah dengan kurangnya atau minimnya pengetahuan masyarakat, edukasi masyarakat, preferensi masyarakat terhadap ekonomi Islami. Nah, mungkin mereka hanya berfokus pada terbebas dari hal-hal yang haram seperti judi, riba, atau hal-hal yang haram lainnya. Nah, maka dari itu etika dan perilaku seperti mencari harta bukan untuk ditumpukan tetapi untuk memperluas kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat duafa atau masyarakat yang lebih membutuhkan. Nah, perilaku ini adalah perilaku yang berbekal dengan keyakinan atau terhadap janji Allah yang bahwa Allah akan menambah atau memperlancar rezeki hambanya yang membelanjakan atau menggunakannya di jalan Allah. Nah, maka dari itu Ibnu Sina menegaskan bahwa manajemen harta atau kekayaan dapat dilakukan dengan 2 hal, yaitu yang pertama yaitu mencari atau mendapatkan kekayaan dengan jalan seperti tertera dalam Al-Quran dan hadis, dengan istilah ekonomi biasa disebut dengan pendapatan. Terus yang kedua yaitu menggunakan atau membelanjakannya dengan jalan yang benar atau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dalam istilah ekonomi biasa kita sebut sebagai pengeluaran. Keduanya harus dilakukan secara benar sesuai dengan aturan-aturan dalam Al-Quran dan hadis. Seperti yang telah disebutkan dalam buku Politik Ibnu Sina, bahwa hidup manusia harus diperoleh dengan cara yang benar atau baik, dan jauh dari sifat tamak serta pelit, dan jauh dari keinginan tamak dan rakus. Oleh karena itu, kekayaan atau pendapatan yang diterima harus mengikuti syariat yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsih. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang mencari harta. Dalam Islam, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mencari harta. Yang pertama, yaitu cara, niat,
dan tujuan hanya dikarenakan, digariskan, dan ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendukung ibadah dan amal soleh, bukannya menghambat ibadah dan amal soleh. Yang ketiga, mempertimbangkan optimalisasi kontribusi secara waktu, tenaga, dan harta bagi dakwah, masyarakat, dan keluarga. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Supitri. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang membelanjakan harta. Adapun hal yang perlu kita perhatikan dalam membelanjakan harta menurut pandangan Islam. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan dasar. Yang kedua, mempertimbangkan kemanfaatan atau optimalisasi amal soleh, kepentingan dakwah, dan masyarakat. Yang ketiga, mempertimbangkan kepentingan dakwah, masyarakat, dan keluarga yang bersifat mendesak. Yang keempat, gunakanlah harta untuk hal yang bersifat konsumtif. Yang kelima, gunakanlah harta untuk investasi dan untuk memenuhi kebutuhan di masa akan datang. Yang keenam ataupun yang terakhir, gunakanlah harta untuk investasi akhirat dengan cara beramal soleh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utin Rahmanzili. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya, yaitu menyisihkan harta. Manajemen harta adalah mengatur harta untuk masa yang akan datang atau masa sekarang. Oleh karena itu, aktivitas-aktivitas di bawah ini merupakan bagian atau cara yang digunakan. Yang pertama, menabung. Menabung ada 3 hal, yaitu yang pertama, kebutuhan atau bukan keinginan di masa depan. Yang kedua, kebutuhan sekarang atau mendesak. Yang ketiga, tidak menumpuk harta. Yang kedua, investasi atau usaha. Yang investasi atau usaha ada 3, yaitu niat, cara dan tujuan, dikarenakan atau hanya digariskan dalam syariat dan ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu halal dan thayyib. Yang kedua adalah mempertimbangkan kontribusi atau amal soleh yang maksimal bagi manusia lain, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mendukung kesejahteraan atau kemandirian ekonomi umat dan dakwah. Aktivitas pengelolaan harta juga harus dilandasi oleh prinsip keyakinan bahwa setiap harta yang dibelanjakan di jalan Allah akan Allah lipat gandakan balasannya, baik berupa pahala maupun berupa balasan harta material. Keyakinan ini pula yang nanti pada pembahasan selanjutnya dalam rangka melindungi nilainya menjadi sangat penting, karena salah satu cara melindungi nilai kekayaan dalam Islam atau Islamic hedging adalah menginfakkannya di jalan Allah. Itulah logika ekonomi Islam yang seharusnya menjadi keyakinan para pelakunya, yang kemudian menjadi built-in dalam perilaku ekonomi. Renungkan kalimat di bawah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewahyukan kepadaku untuk mengumpulkan harta benda dan menjadi pedagang. Namun, aku diperintahkan sebagaimana yang tercantum dalam firman-Nya, maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud atau sholat, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini atau ajal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Apriani akan melanjutkan materi C. Akad dalam keuangan syariah. Gambaran hukum Islam mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah itu adalah dalam bentuk kontrak atau akad dan bentuk juga instrumen keuangan. Dua hal ini, akad dan instrumen keuangan, akan memberi jalan untuk akademisi maupun investor yang ingin konsisten menggunakan prinsip Islam dalam menilai instrumen investasi tersedia di pasar modal. Berdasarkan prinsip-prinsipnya, instrumen investasi ini tersedia juga di pasar modal. Para akademisi maupun investor tidak serta menolak atau memodifikasi instrumennya
instrumen kekayaan yang ada. Namun demikian, masih ada peluang untuk melakukan perbaikan dan bahkan inovasi keuangan. Ada peluang untuk melakukan perbaikan dan bahkan inovasi keuangan maupun memberikan tawaran-tawaran baru instrumen keuangan untuk kesejahteraan dan kemanfaatan yang lebih luas atau maslahat dan musalahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai akad dalam keuangan syariah. Hubungan ikatan dagang dan keuangan dalam Islam diatur dengan hukum fikih muamalat. Fikih muamalat membedakan antara wa'ad dengan akad. Wa'ad adalah janji antara satu pihak dengan pihak lain. Jadi di dalam wa'ad hanya mengikat satu pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak terlibat kewajiban apa-apa terhadap pihak lain. Lalu akad. Akad adalah ikatan kontrak kedua belah pihak yang telah bersepakat. Jadi di dalam akad kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban masing-masing yang telah disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilhamsyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang akad tabaruk. Tabaruk berasal dari kata bir dalam bahasa Arab yang artinya adalah kebaikan dan segala macam yang menyangkut perjanjian transaksi nirbalah atau transaksi tidak mengambil untung. Dengan kata lain, akad tabaruk pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersi. Tujuan diterapkannya akad tabaruk adalah untuk aktivitas tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabaruk, pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabaruk adalah dari Allah, bukan dari manusia. Aktivitas yang tergolong dalam akad tabaruk adalah sebagai berikut. Yang pertama, meminjamkan uang. Ada 3 jenis pinjaman uang, yaitu qard, ran, dan hiwalah. Qard yaitu pinjaman uang yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun. Ran, pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk jumlah tertentu. Hiwalah, pinjaman yang diberikan dengan cara mengambil alih piutang pihak lain. Yang kedua, meminjamkan jasa. Ada 3 jenis pinjaman jasa, yaitu wakalah, wadiah, dan kafalah. Wakalah yaitu pinjaman berupa kemampuan kita saat melakukan sesuatu atas nama orang lain. Wadiah, pada akad ini dirinci tentang penitipan dan pemeliharaan, sehingga pada pemberian jasa tersebut kita berhak juga bertindak sebagai wakil dari pemilik barang tersebut. Kafalah, pada akad ini terjadi atas wakalah bersyarat. Yang ketiga, memberikan sesuatu. Ada 3 jenis, yaitu wakaf, hibah, dan sedekah. Wakaf yaitu pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian tersebut tidak dapat dipindah tangankan. Hibah dan sedekah yaitu pemberian sukarela pada orang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya, meminjamkan jasa. Meminjamkan jasa itu memiliki 3 jenis. Pertama ada wakalah, yang kedua ada wadiah, yang ketiga adalah kafalah. Yang selanjutnya adalah memberikan jasa. Memberikan jasa ini memiliki 3 jenis akad. Yang pertama ada wakaf, yang kedua ada hibah, yang ketiga adalah sedekah. Yang kedua adalah fungsi akad tabaruk. Fungsi akad ini berarti akad tabaruk sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersial. Bahkan pada kenyataannya penggunaan akad tabaruk ini sering sangat
vital dalam transaksi komersial karena akad tabaruk ini dapat digunakan untuk memperlancar akad-akad tijarah. Yang selanjutnya adalah akad tijarah. Akad tijarah berarti perdagangan, aktivitas untuk mencari keuntungan, adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalis Azhar. Saya akan menjelaskan tentang akad tijarah, itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, natural uncertainty contract, ialah kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara pasti untuk saling mempertukarkan aset yang dimiliki, baik barang maupun jasa. Contohnya itu seperti jual beli salam, istisna, upah menyupah, dan sewa menyewa. Nah, di dalam akad ini pihak transaksi ini saling mempertukarkan asetnya. Jadi dalam mempertukarkan aset ini tidak bercampur baur, sehingga tidak ada pertanggungjawaban risiko bersama. Contohnya itu si A memberikan barang kepada si B, si B memberikan uang kepada si A. Di sini ialah akad jual beli. Itu yang dimaksud dengan natural uncertainty contract. Yang kedua, natural certainty contract, yaitu sama dengan sebelumnya, tetapi di sini terjadi percampuran aset sehingga risiko dan keuntungannya itu ditanggung bersama. Contohnya itu seperti musyarakah, muzara'ah, maupun musaqah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.